Hai, kali ini adalah episode spesial. Biasanya kita muncul sehabis race atau di race weekend. Tapi kali ini karena ada perubahan peraturan baru untuk 2027, makanya kita nongol nih di mana? Flat Out Podcast. Bareng Dian dan Sakti. Oke, kita akan ngomongin bahwa di tahun 2027 nanti kita nggak akan lagi lihat yang namanya wildcard di MotoGP. Bener gitu kan? Benar banget. Jadi peraturan barunya itu adalah mulai tahun depan 2027 hanya untuk kelas MotoGP tidak diperbolehkan lagi yang namanya wildcard. Dan ini tidak memandang bulu. Artinya apa? Mau dia konsensinya seperti Yamaha atau konsensinya seperti Ducati levelnya, semuanya tidak boleh mengadakan yang namanya wildcard. Tetapi di Moto2 dan Moto3 wildcard masih boleh mulai tahun depan. Oke, kalau menurut Sakti sendiri kebijakan ini oke atau nggak oke nih? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya agak membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena motor itu bisa dites memang hanya dengan testing biasa. Tetapi ketika mau dibawa ke lapangan yang langsungnya kan lebih baik ditaruh di kondisi race di mana itu sangat benar-benar demanding. Jadi nyata Jadi gitu nyata ya. dan bisa mendapatkan banyak data dan evaluasi yang penting. Tapi kalau menurut pendapat saya sendiri nih, sebenarnya ini cukup oke karena gini, kadang-kadang misalkan pembalap yang mendapatkan wildcard dan pembalap itu cukup bagus sehingga dia dapat poin. Karena poin kita kan hanya di sprint hanya sampai urutan ke-9 yang dapat poin, sedangkan di race hanya sampai 15. Artinya kalau si wildcard itu mendapatkan poin, maka pembalap intinya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan poin. Mungkin itu juga kali pertimbangannya. Ya, itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan yang baik. Tetapi kalau menurut saya sendiri, namanya juga kita balapan, jadi kita pasti maunya menjadi yang terbaik. Kalau misalkan pada saat itu rider yang bersangkutan kehilangan poin karena dia kalah dengan rider wildcard, Harusnya harusnya oke ya. kan Oke. kompetitif. Kita di sini mau racing gitu. Teman-teman gimana nih? Boleh nanti tulis di kolom komentar. Oke, sekarang perubahan kedua bahwa wildcard di tahun 2026 ini para pembalap yang mendapatkan wildcard tidak boleh menggunakan spesifikasi motor yang akan digunakan di MotoGP 2027 karena memang akan banyak sekali perubahan dan ini akan menguntungkan buat orang atau tim yang motornya udah jadi sementara mungkin ada tim lain yang motornya belum jadi. Jadi memang kayaknya sih kebijakan ini cukup oke ya, cukup fair ya. Ya, kebijakan ini juga fair juga dengan alasan tersebut dan bisa ditambahkan juga mungkin kan tahun depan bannya juga ganti misalkan. Sudah tidak menggunakan lagi Michelin tapi menggunakan Pirelli. Mungkin jadi takut mix up juga ya tesnya ya. Mix up juga tesnya dan juga ada contractual setting juga di situ pastikan. Oke. Sekarang untuk peraturan selanjutnya yang berubah itu adalah delay, start delay. Kalau kita udah di grid, pembalap udah di grid dan ternyata dinyatakan delay start race-nya, maka kalau dulu tuh kalau tahun ini kita tuh 3 menit aja waktunya dan sekarang tuh untuk tahun depan akan dirubah menjadi 5 menit. Kira-kira pertimbangannya apa nih? Karena dengan waktu tambahan 10 menit ini pun sangat penting untuk membuat start yang bagus. Mungkin seperti itu para sebuah tim. Tapi ini kayaknya nggak terlalu besar impact-nya dibandingkan dengan tadi wildcard dan yang lainnya atau cukup besar ya? Sebenarnya mungkin cukup besar juga karena persiapannya lebih panjang ya. Oke. Terus untuk yang selanjutnya mengenai tekanan ban nih, kan tekanan ban tuh banyak juga dikeluhkan nih oleh para pembalap nih kadang-kadang juga dengan penalti yang cukup besar, tapi itu rasanya akan tetap dipertahankan ya di 2027 ya? Yang untuk tire pressure monitoring system ini. Ya. Jadi untuk tire pressure monitoring system ini sendiri akan tetap digunakan sampai musim 2027 nanti. Dan untuk race Grand Prix tekanan ban harus sesuai dengan aturan minimal selama 60% dari total lap. Sedangkan untuk sprint sendiri itu lebih kecil lagi yaitu adalah minimal 30% dari total lap. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka rider bisa mendapatkan sebuah penalti. Jadi untuk aturan penaltinya juga tetap sama ya, bahwa pada sprint race akan mendapatkan penalti 8 detik, sedangkan di Grand Prix akan mendapatkan penalti 16 detik. Nah ini sebenarnya yang pembalap tuh rada-rada kayak ngerasa aduh penaltinya kok banyak banget gitu. Tapi kenapa sih tekanan ban ini tuh cukup penting dipertahankan di 2027? Jadi kenapa aturan ban ini penting, tekanan ban ini penting? Karena
tekanan ban yang terlalu rendah itu bisa memberi rasa grip yang berbeda. Jadi bisa ada yang mendapatkan advantage dari itu. Tetapi selain juga advantage dari itu, ada juga resiko dari sisi keselamatan. Kalau misalkan tekanannya tetapi juga terlalu tinggi, rider bisa kehilangan feeling dan performa, terutama di ban depan. Makanya kita juga bisa ngelihat pada saat di sprint dia cuma butuh 30% dari total lap, sedangkan kalau misalkan di main race itu 60% dari Karena total lebih lap. panjang Karena juga lebih panjang ya. juga. Oke. Makanya juga di sprint bisa mencetak waktu yang lebih cepat lagi, karena tekanan bannya lebih rendah dan membuat gripnya lebih bagus. Seperti itu. Oke, makanya itulah fungsinya si tim tuh harus menghitung tekanan ban dengan detail sebelum race berlangsung ya. Betul. Karena tekanan itu kan bisa berubah-ubah nih di setiap balapan tergantung dari suhu dari track itu sendiri, posisi pembalap, slipstream juga, pengereman itu pengaruh banget ya. Jadi emang ini kayaknya penting banget sih ya tekanan ban ini tetap dipertahankan. Oke. Ini juga penting karena contohnya kalau misalkan rider terlalu lama di udara bersih, Ya tekanan ban bisa tidak ada di belakang slipstream motor ya. dibanding saat dia berganti ke belakang lain. Makanya juga dalam beberapa kasus pada saat di slipstream, rider juga harus mengatur line-nya dia karena kalau enggak nanti suhu bannya dan itu bisa mempengaruhi tekanan ban, Mas. Iya, itu kayak yang Marc Marquez biasa lakukan tuh. Dia kalau misalnya dia udah di depan sendirian terus dia ngeliat tekanan bannya kurang dari yang disyaratkan, biasanya dia agak mundur dulu ngikutin, nanti di 2 lap tersisa baru dia akan membalap karena tekanannya udah bener gitu ya. Betul. Tapi hebat ya pembalap itu bisa ngira-ngira padahal kan dia lagi yang fokus balapan, itu keren banget ya. Itu keren banget ya, makanya mereka menjadi atlet profesional juga. Jadi bukan hanya mereka itu jago, tapi juga mereka harus bisa adaptasi juga. Itu sih yang kerennya. Oke, selain yang tadi udah kita sebutin, ada lagi nggak nih aturan yang berubah untuk di musim 2027 ini? Perubahan peraturan lainnya, kita bisa ke kelas Moto3 dan Moto2 lah ya. Ada perubahan juga tuh di situ? Iya, ada perubahan juga. Dimana mereka sekarang boleh menggunakan heart monitor, rate monitor. Jadi bisa melihat seberapa cepat detak jantungnya mereka. Tapi ini sifatnya opsional dan tidak wajib. Jadi di tahun ini memang untuk Moto2 dan Moto3 itu nggak ada yang pakai heart rate monitor, tapi untuk di 2027 mereka boleh pakai, tapi masih sifatnya opsional. Oke. Ini juga menarik karena dengan heart rate monitor ini mereka bisa mendapatkan data detak jantung dan memberikan gambaran tambahan tentang kondisi fisik rider itu sendiri, tekanan mental saat race, dan bagaimana tubuh mereka bereaksi dalam situasi kompetitif. Oke teman-teman, jadi itulah perubahan yang akan terjadi 2027, yaitu pertama tidak akan ada wildcard lagi di MotoGP, kedua di Moto2 dan Moto3 tetap ada wildcard, ketiga ada perubahan di heart rate monitor untuk kelas Moto3 dan Moto2. Juga satu lagi nih, ada di kelas MotoGP yang tahun ini para pembalap wildcard-nya, para pembalap yang mendapatkan wildcard tidak boleh menggunakan mesin tahun 2027. Oke, sebenarnya sih itu cukup fair sih ya. Iya. Pertanyaan sekarang, apakah hilangnya wildcard di MotoGP 2027 itu akan mempengaruhi pengembangan atau development dari motor ini? Nah, buat teman-teman boleh tulis di kolom komentar, nanti kita lihat dan kita bahas di seri Le Mans minggu depan ya berarti ya. Betul, di Flat Out Podcast selanjutnya. Oke. Terima kasih teman-teman udah join di sini dan jangan lupa like and subscribe Desulistio untuk Flat Out Podcast selanjutnya. Dah.